Isman. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini Ahad 28 Juli 2024 bertepatan dengan 22 Muharram 1446 Hijriah, kita semua dapat berkumpul dalam rangka peringatan Muharram 1446 Hijriah dengan tema dengan semangat Muharram kita tinggalkan birrul walidain. Salawat serta salam semoga tetap terlipat curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Peringatan Muharram 1446 Hijriah. Saya Zafran Faraz, rekan saya yaitu Fael akan membantu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan, Al-Quran akan selalu menjaga keuntungannya sepanjang zaman. Yang kami dan kita lakukan, siapapun yang membaca tilawah saudara salsa, kepadanya kami persilakan. Anak-anakku tenang, dengar ya. فويل للمصلين
Ya bulan Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang beriman. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang soleh, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulul Nabiyul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya dia nggak ada. Ya, pada Bapak dididik yang padanya berapa kali Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yang terhormat para tamu undangan, sekalian hadir tanpa ada perwakilan dari pendidikan, perwakilan dari kelurahan atas dari kelurahan sudah hadir. Alhamdulillah kamu dari kelurahan bisa hadir juga. Alhamdulillah juga Al-Quran paketnya juga belum datang. Namun demikian saya mengucapkan terima kasih kepada para undangan, khususnya Bapak Ketua RW 03 Bapak Ibu Kuris yang alhamdulillah beliau sangat antusias. Tamu-tamu yang dari belum hadir, beliau sudah mendampingi saya di sini sebagai ketua pelaksana panitia Muharram. Juga kepada Bapak Padiani yang insya Allah nanti akan mewakili sebagai ketua TKM yang kebetulan berhalangan hadir karena ada kegiatan di luar daerah. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih khususnya kepada para tamu undangan yang mewakili dari Jasmine Timur dari Al-Majurin. Selamat datang Bapak Akhir juga dari Keamanan. Kepada Bapak Ketua RT 01 sampai 06 RT 03 Kelurahan Malakasari. Alhamdulillah ada Bapak Sidin, ada Pak Heri, juga ada Pak Rahman. Alhamdulillah selamat datang. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram, sesepuh kita, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Idris, Bapak Ustaz Haji Yusuf Haka, juga Bapak Soleh. Terima kasih Pak sebagai ketua RT.
soleh bagi namanya. Juga untuk Bapak Ketua RT 1 sampai dengan RT 6, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya, atas syukurnya, atas dukungannya, atas pelaksananya acara hari ini, yaitu kita menyambut tahun baru Muharram 1446 Hijriah. Dalam acara ini, PHB kali ini memang setiap Muharram kita akan mengadakan dua momen, yaitu menyambut tahun baru Hijriah 1446, kemudian juga nanti yaitu sambutan untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, juga kepada jemaah perwakilan. Alhamdulillah, selamat datang dalam sambutan kedua yang akan disampaikan oleh perwakilan DKM Masjid Jami'an Nur kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yani untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DKM serta jajaran, yang terhormat para RT di lingkungan RW 3, yang terhormat Pak RW, terima kasih. Yang terhormat unsur dari kelurahan atau yang mewakili, yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, tokoh anak-anak, dan seluruh jamaah yang berkenan hadir pada undangan hari ini. Izin saya mewakili Pak Haji Eman dalam rangka acara ini. Bapak Ibu, tentunya kita pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang berkenan hadir, dan juga tentunya tidak lupa kepada pengisi acara yang telah meramaikan acara hari ini. Dan Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan tema kita, yaitu membangun semangat Muharram dalam rangka peringatan tahun baru 1446 Hijriah ini, tanggung jawab kita bersama adalah Bapak Ibu bagaimana kita bersama-sama membangun semangat Muharram yang di dalamnya adalah semangat berhijrah. Mudah-mudahan kita semua dapat menguatkan diri kita dalam melaksanakan semangat hijrah tersebut. Amin. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita melakukan proses perubahan yang terus-menerus, continuous improvement. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam berubah dengan semangat hijrah ini dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita semua dapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romisofi Soti Wayasir Yamri Wakil Data Elisani yang sama-sama kita hormati pembicara kita Bapak Ustadz Bendera Budaya LCFD yang barangkali masih di perjalanan belum sampai, kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Yusuf Bakat DKM Masjid Anur, yang mana pada hari ini dipilih oleh Bapak editornya kacau, editornya gawat ya. Bapak Haji Muhammad Soleh datang. Kemudian kami hormati pula Ketua DKM dari Masjid Al-Masjid Bapak Ustadz Tahir Wahidin, yang saya hormati dan saya banggakan DKBI saya katakan di air arahkan itu satu malam ini kita sama-sama membuka lembaga baru yang lama yang tidak bisa ditinggalkan menjadi lebih baik. Sedikit
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ashabi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami An-Nur, yaitu Bapak Eman Sulaiman SE. Beliau kemungkinan pada hari ini informasinya ada kegiatan di luar, beliau tidak hadir. Yang saya hormati Ketua RW 03 Kelurahan Makassari, yang dapat kita maklum. Yang saya hormati jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin yang dapat hadir pada hari ini, pertama itu Bapak Soleh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah bapak-bapak, ibu sekalian yang hadir pada hari ini, yaitu untuk merayakan Muharram 1446 Hijriah. Insyaallah dengan niat ikhlas duduk di rumah Allah ini, yaitu pertama masuk ke masjid, kita berdoa, Allah tahdi abwab rahmati. Tadi sudah melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sholat subuh di Masjid An-Nur ini, dan langsung berzikir, niat iktikaf. Insyaallah dosa kita, kata ulama, digugurkan seperti bayi yang baru dilahirkan.
Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada kearifan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Kita benar-benar berpegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dicolek daripada pengurus Masjid Jami An-Nur ini disuruh ngisi karena penceramahnya katanya belum datang, insya Allah datangnya jam 7. Informasinya begitu, datangnya jam 7. Saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas menunggu, insya Allah kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu besar sekali. Asal niatnya ikhlas, masuk rumah Allah, banyak menyebut nama Allah, insya Allah yaitu kita mendapat pahala. Terus kalian, Muharram ini yaitu sering dikupas oleh penceramah dan hari-hari besar Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Yang penting masuk kuping kanan, disumpah di kuping kiri, yaitu yang disampaikan tausiah kebaikan untuk kita ialah kita amalkan. Seandainya kita tahu udah yang disampaikan oleh guru-guru kita sini dengan kebaikan, terutama sholat subuh. Seandainya sholat subuh banyaknya sebegini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kita maklum bersama-sama. Kita hidup ini sudah lama, ke tahun, ke hari. Nah, oleh karena itulah apa yang dilontarkan oleh ulama, oleh asasin majlis taklim diamalkan.
kita ini soalnya camat, calon camat. Calon apa? Calon mati. Yang kita bawa bukan mobil ke kuburan. Kita dihantarkan sudah kita meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Hanya 4. Bahkan 3 apa? 4. Sudah selesai kita disolatkan, yaitu yang membawa kita keluarga ke alam barzakh. Dan harta tiket kita ngitung, ikut naik kendaraan, dibawa ambulan. Yang ketiga yaitu amal. Yang kedua pulang, keluarga pulang, saudara pulang, mobil pulang. Pulang, harta kita pulang. Yang diam di alam barzakh kita sendiri, amal soleh. Dan ini kita bertanggung jawab ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang menungguin kita. Saya yakin sudah tahu Ustadz menyampaikan. Warga pulang, mobil pulang, yang diem di alam barzakh sendiri, amal soleh. Kira-kira kita sendiri ditinggal dengan 7 langkah, siapa yang datang? Ada yang datang tuh. Tanya Pak Ustadz tuh. Ustaz Hendra Budaya dan sebagainya. Pada beliau silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak, ibu-ibu, sahabat dan adik-adik kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita pada pagi hari ini adalah bukti ukhuwah kita, bukti imannya kita, bukti Islamnya kita, dan bukti kebersamaan kita. Semoga Allah SWT tidak hanya mengumpulkan kita pada saat seperti ini saja, tapi kelak nanti Allah kumpulkan kembali tepatnya di Jannah Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara jalan, salah satu jalan menuju dimudahkannya kita untuk bisa menikmati fasilitas Allah berbuat surga itu, di antaranya adalah birrul walidain, baktinya kita kepada kedua orang tua. Jangan diremehkan, jangan disepelekan. Masing-masing kita hari ini posisikan sebagai anak dari orang tua kita. Walaupun kita hari ini menjadi seorang ayah dan bahkan sudah menjadi seorang kakek, atau mungkin ada yang jadi buyut dari cicit yang ada, tapi jangan lupa kita pun sebagai siapa? Anak dari orang tua kita. Tentunya mereka telah tertanam di alam barzakh itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Quran surah Al-Isra 23.
Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bayangkan Bapak Ibu, kita sebagai anak, baktinya anak kepada orang tua itu adalah ibadah kedua setelah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah tetapkan jangan sekali-kali kalian menghamba kecuali kepada Allah. Berikutnya adalah wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tuanya kita harus berbuat baik. Begitu sebaliknya, uququl walidain, ya, membangkangnya anak kepada orang tua, menentangnya anak kepada orang tua, durhakanya anak kepada orang tua, itu dosanya menempati dosa kedua setelah apa? Syiriknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman sering gambarannya, ya, ketika Allah mengatakan, berpesan belum berpadaratnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Berikutnya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Setelah larangan syirik kepada Allah, berikutnya adalah larangan durhaka kita sebagai anak kepada kedua orang tuanya. Walaupun maaf, orang tua kita ahli maksiat pun, nauzubillah, tetap bakti kita tidak berubah. Hanya satu, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kecuali jika orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan, mengajak kita kepada kesyirikan, maka di sana tidak ada ketaatan kepada orang tua kita, tapi tetap muamalah kita kepada mereka tidak gugur, tidak berhenti selagi mereka, walaupun mereka tadi mengajak kesyirikan, tetapi muamalah kita kepada mereka tidak terhenti. Nah, disinilah keistimewaan kita sebagai orang tua. Ini kita posisi sebagai anak. Sebaliknya, kita sekarang sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua ini kalau ingin anak-anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka jadilah orang tua yang teladan bagi anak-anaknya. Satu hadis sebagai acuan kita, ridhullah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah, Allah simpan pada ridhonya orang tua, dan marahnya Allah, Allah simpan pula pada marahnya orang tua. Berarti mohon maaf, ketika ayah di sini, ketika para ibu di sini ridho kepada anak-anaknya, Allah ridho enggak? Sebaliknya mohon maaf, ketika orang tua di sini, ayah ibunya mohon maaf marah pada anaknya, kira-kira Allah marah nggak? Nah, ibu, ya, kemarin marah nggak ke anak? Para ayah di sini kemarin marahin anaknya. Ketika kita orang tua memarahi anak-anak kita, secara otomatis, ya, itu pun Allah marah kepada kita. Tapi marah yang bagaimana? Tentunya adalah yang dibolehkan marah dalam bentuk pendidikan kepada anak-anak. Tapi jika ada khilaf, ada kesalahan, ada kehilapan anak-anak kita, maka Rasul mengatakan apa? Simpel sekali. La taqwa, jangan marah, falakal jannah, maka surga bagimu. Maka tugas kita sebagai orang tua, ya, setidaknya pertama adalah mendoakan anak-anak kita agar mereka kelak mendoakan kita. Ketika hari ini kita sebagai ayahnya, ibunya rajin mendoakan anak-anak kita, yakin anak-anak kita berkelak nanti membalas kesalehan orang tuanya kepada mereka. Maka di sini ada dua siklus. Ada siklus anak soleh, ada siklus anak salah. Ketika anak kita baik-baik, taat, rajin ke masjid, ridho nggak Pak? Ridho. Ketika bapak ridho, ibu ridho, maka Allah pun ridho. Sebaliknya ada siklus yang kedua, siklus anak salah.
ketika anak kita nakal, ya kan? Otomatis ketika nakal orang tua marah nggak? Marah. Betul nggak? Ibu marah nggak bu? Marah. Ketika orang tuanya marah, berarti Allah juga marah. Kalau sudah marah sama Allah, kira-kira bahagia nggak hidupnya? Berkah nggak? Pertanyaan saya, bagaimana cara memutus siklus anak soleh? Ada yang tahu? Bagaimana cara memutus siklus anak soleh? Caranya adalah kita Pak sebagai orang tua ridho dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham, ya. Tugas kita apa? Mendidik, mengingatkan, membiasakan. Adapun hasil didikan kita, hasil peringatan kita, urusan siapa itu? Urusan Allah. Bapak sudah mendidik dengan benar, ibu sudah berkali-kali mengingatkannya dan tidak bosan. Ternyata hasilnya jauh dari harapan. Itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya tanya, Nabi Nuh alaihissalam, apakah beliau berhasil mendidik anaknya? Berhasil nggak? Berhasil nggak Pak? Apakah anak Nabi Nuh ikut bahtera Nuh itu? Tidak. Gagal atau berhasil? Gagal. Rasulullah apakah berhasil mendakwahi pamannya? Gagal. Kita jawab gagal karena kita masih patokannya Pak, ujung, melihat ujung dari hasil dakwah kita. Padahal ujung dakwah kita urusan siapa itu? Urusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam itu berhasil mendidik anaknya. Kenapa? Karena Nuh tidak diam. Nuh terus ngajak anaknya, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anak Nuh, ayo mari, ya kan? Ikut ke bahtera kami. Itu Nuh tidak diam. Walaupun respon anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', itu respon anak. Tugas kita selesai Pak. Apa? Menyampaikan kebenaran, bersabar bersama kebenaran. Ini tugas kita sebagai orang tua. Ketika responnya, hasilnya masih jauh dari kita harapkan, maka inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terbaik. Maka saat itu Bapak Ibu tidak ada beban lagi. Yang jadi beban adalah, yang jadi dosa adalah ketika kita sebagai orang tua diam dengan kemaksiatan anaknya. Maka benar bahasa mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak Ibu di sini mau sakit dulu, apa mau senang-senang dulu? Mau berakit-rakit dulu, ataukah mau berenang-renang dulu? Pilihannya mana? Berakit atau berenang kira-kira? Kalau yang hari ini berenang, maka nanti akan berakit. Yang hari ini senang-senang orang tuanya, ya istilahnya apa? Ya, EGP istilahnya. Emang gue pikirin, lu gue. Ini gak boleh seperti itu orang tua. Abai dengan anaknya, didiamkan anak perempuannya nggak pakai kerudung atau hijabnya, terbuka auratnya. Didiamkan anaknya sudah balik, ya nggak sholat. Diamnya orang tua, abainya orang tua, hati-hati. Ya, hari ini kita tenang, besok turun hari siap-siap Bapak Ibu tidak bisa istirahat. Maka capeklah, lelahnya kita mendidik anak-anak kita. Insya Allah sepeninggal kita nanti anak-anak membalas jasa-jasa orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena aset kita, mungkin kita tak berharga, kita nggak bertahta, tapi ada 3 amalan yang bisa kita lafalkan, bisa kita amalkan. Ketika apa Ibnu Adam itu meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza mata ibnu Adam inqata'a illa min salas, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u. Setidaknya Bapak Ibu, 3 perangan inilah yang kita fokuskan. Sepeninggal kita nanti, setidaknya ada harta yang kita jemput dengan sedekah hari ini. Yang tidak gemar sedekah hari ini, apa yang dijemput mudah-mudahan jangan sampai kita menyesal saat sakaratul maut. Digambarkan dalam surah Al-Munafiqun, dia ada seorang hamba mengemis kepada Allah, Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhan, andaikan kau akhirkan ajalku 1 detik saja, mau ngapain? Fa
sadaqah wa akum minas sholihin. Aku benar-benar mau sedekah ya Allah. Jadi selama ini orang jarang sedekah, orang tidak pernah sedekah. Di hari kematian Allah pampangkan sedekah itu pahalanya, dia mengurus pedang untuk di akhir ajalnya. Dan Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah gak akan pernah mengakhirkan sebuah jiwa ajalnya jika telah dekat. Ini asal kita. Sedekah-sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham. Sedekahnya setelah menyempurnakan yang wajib. Yang wajib itu apa? Yang wajib kita apa, Pak? Pertama adalah nafkah. Ya. Nafkah itu istri, nafkah itu anak-anak. Ini kewajiban laki-laki, menafkahi istrinya sebagai suami, menafkahi anak sebagai ayah. Ini kewajiban kita. Jangan sampai gencar donasi ke Palestina, gencar donasi ke masjid, tapi dengan istrinya sesat, pelit, dengan anaknya pelit. Nggak boleh salah prioritas. Ibarat orang yang mengejar tahajud, sholat subuh kesiangan, kayak gitu. Yang rajin donasi ke Palestina, tapi dengan istrinya, dengan anaknya pelit, itu seperti orang yang tahajud tapi subuhnya kesiangan. Maka jangan salah prioritas. Sedekah jariyah ini bisa kita raih setelah apa tadi? Menyempurnakan kewajiban nafkah kita kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ini pertama. Yang kedua, pertanyaan apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita bukan seorang ustaz, bukan seorang dosen, bukan seorang guru. Bisakah kita dapat pahala yang lebih? Bisa. Dengan apa? Memberikan teladan kepada anak-anak. Maka teladan tadi dilanjutkan anak kita, maka itu jariah untuk kita. Misalkan bapak rajin ke masjid, terutama ke waktu itu yang berat. Kira-kira kapan yang berat kalau masjid? Subuh. Yang kedua, Isya. Kalau dalam hadisnya bukan Isya, asar. Ya. Jadi saya mengatakan salatul bardain dakhala jannah. Man hafadha salatul bardain dakhala jannah. Barang siapa yang menjaga dua salat yang adem, ya. Bardain itu apa? Adem, dingin. Itu apa? Subuh dan asar. Lagi nanti apa tuh? Enaknya tidur. Betul nggak Pak? Asar itu luar biasa, ya kan? Waktunya tidur gitu kan ya, pengat gitu kan ya. Itulah barang siapa yang bisa menjaga dua salat ini dakhala jannah. Nah, maka di sini ketika di antara kita para ayah di sini telah membiasakan dirinya untuk disiplin berjamaah salat lima waktunya dan ditiru oleh anaknya. Jadi nggak usah ngajarin Pak, tapi apa? Berikan teladan. Langsung praktekkan, ajak tuh anak, ajak tuh cucu, ajak tuh bantu. Untuk apa? Sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kedengannya. Ketika ayah itu wafat, kebiasaan ini dilanjutkan anaknya, dilanjutin cucunya, berpahala nggak si kakek tadi? Berpahala. Itulah yang dimaksud dengan aw'ilmin yuntafa'u bihi. Keteladanan yang dibiasakan, kebaikan yang dibiasakan dilanjutkan oleh anak kita, itu adalah jariah untuk kita. Ibu rajin menyediakan Jumat berkah. Tiap Jumat ibu masak, ya kan? Bakwan atau apa saja, dengan hal yang kecil saja. Karena mohon maaf, ibadah itu nggak dilihat apa nominalnya, enggak, tapi apa? Durasinya yang Allah suka. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah suka adalah didawamkannya setiap Jumat, gitu kan ya. Kalau tadi jamaah salatnya setiap waktu sholat, berapa? Walaupun apa sedikit nggak apa-apa. Tahajudnya tiap malam, yang berapa tiap malam, yang walaupun hanya 2 rakaat nggak masalah. Daripada 2 rakaat hanya setahun sekali, ketika bangun saja, gitu kan ya. Tapi apa? Yang tiap malamnya itu. Nah di sini, au ilmin yuntafa'u bihi. Kebaikan-kebaikan yang telah kita biasakan dan dilanjutkan anak kita, itulah amal jariah. Ya, jadi ada sedekah jariah, ada juga amal jariah, keteladanan yang diikuti oleh anak keturunan kita. Dan yang ketiga, program kita adalah membentuk anak. Al-waladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh. Ini tugas kita orang tua, membentuk anak soleh, ya kan?
menggiring anak menjadi soleh. Untuk hasil solehnya urusan Allah, tapi Tuhan kita mendidiknya itu. Ya, mendidik anak-anak kita, mengenalkan kepada mereka kesalehan-kesalehan. Kelak nanti insya Allah, ketika hari ini ayah bunda, bapak bunda capek mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, walaupun mungkin masih juga harapan kita, tapi insya Allah sepeninggal kita nanti, anak-anak saleh ini dia akan angkat tangannya seraya berkata, ya Rabb, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Si anak berterima kasih kepada orang tuanya karena selama ini ayahnya, ibunya telah berhasil memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka anak-anak kita kelak nanti ucapan itu akan keluar, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku dan ampunkan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil. Allah Akbar. Birrul walidain. Sedikit penutup, ada sebuah kisah dari sahabat yang sahabat ini disebut sahabat tapi belum ketemu dengan Rasulullah. Siapa itu? Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang secara fisik belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Ketika dia berazam kuat ingin bertemu dengan Rasul gitu kan ya, tapi ketika nyampe di kota Mekah itu ternyata Rasul sedang berperang, nggak ketemu itu Uwais, ya kan? Akhirnya apa? Pulang lagi. Kenapa? Berbakti kepada orang tuanya, dia merawat ibunya dengan kasih sayang. Ternyata birrul walidain, baktinya kepada orang tuanya menjadi seberapa diijabahnya doa-doa. Jadi Pak Ibu, kita sebagai anak dari orang tua kita, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah apa yang kita panjatkan dan doa itu Allah ijabah. Begitupun anak-anak kita yang kita didik menjadi anak-anak yang saleh-saleh, maka kelak nanti doa anak saleh tadi Allah ijabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu mungkin momen 1 Muharram yang kita jadikan sebagai kebersamaan kita untuk saling mengingatkan kembali akan pentingnya birrul walidain, baktinya kita kepada orang tua. Terakhir, bagi orang tua kita yang telah tiada, apa bakti kita pada mereka? Yang pertama adalah ad-du'a lahu, mendoakannya. Yang kedua, al-istighfar lahum, memohon ampun untuk keduanya. Yang ketiga apa? Menyambung silaturahim. Tolong Pak, sambung silaturahim kepada keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Mudik Pak, ya pulang kampung Pak, sambung ke paman, sambung ke bibi saudara ayah kita. Begitu saudara kita, karena di sana ada kebaikan. Begitu pun apa? Menyambung apa? Pertemanan orang tua kita. Ayah kita punya teman, sambung tuh, kunjungi teman ayah kita, ya kan? Kunjungi teman ibu kita. Dan terakhir, tolong lunasi hutang-hutangnya jika ada hutang, dan selesaikan wasiatnya jika ada wasiat, dan jika ada tersisa hartanya maka selesaikan harta warisannya dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menguatkan kita menjadi hamba-hambanya yang dipilih Allah, menjadi hamba-hamba yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم لا تحرم أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقه أولادنا في الدين وعلمهم التأويل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين ورزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومع آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi hari ini semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami. Agung Panas mau takbir. Haji Sanur takbir. Ini tim sukses. Orang yang nggak jelas tapi kerjaannya jelas kayak gini. Tim bayangan ini. Tim nyeker. Jadi tim bayangan tim setan. Maksudnya orang yang jelas tapi kerjaannya jelas ini. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Free Palestine. Wih, mantap.